Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Dalam sepekan, kita mendengar banyak sekali perbincangan yang ditunggu-tunggu, mengalahi ditunggunya waktu berbuka puasa. Apa yang sedang dibincangkan mulai dari warung kaki lima hingga istana negara itu? Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Sudah berpekan-pekan, isu reshuffle berkembang di ranah politik dalam negeri. Namun, belakangan isu reshuffle terasa kian seksi setelah muncul kabar bahwa ada menteri yang berani menghina dan menjelek-jelekan presiden. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu lantas memberi petunjuk penting. Syahdan, menteri yang menghina presiden berjumlah lebih dari satu orang, laki-laki dan perempuan. Dan presiden sudah tahu persis sosok menterinya yang usil tersebut. Ada 2-3 menteri. 2-3 menteri. Dan itu bukan berasal dari partai pengusung presiden. Bukan dari partai pengusung presiden. Katanya profesional, ternyata kerjanya tidak profesional. Reshuffle adalah hak presiden. Dan saat-saat ini, dengan atau tanpa bumbu menteri yang lancang, upaya reshuffle sepertinya memang akan dilakukan. Dan tadi carilah para pembantu sekatan yang punya pandangan jauh ke depan. Saya lihat isyaratnya ya. Isyaratnya ya. Ya, isyaratnya ya. Tapi kan saya tidak mendahului ya. Yang terpenting, presiden bisa memenuhi harapan publik untuk mendapatkan sosok terbaik di kabinet. Meletakkan orang-orang yang tepat gitu ya, sehingga orang yang memang katakan potensi, dia punya kompetensi, punya kapasitas, itu diletakkan di kementerian yang memang bidangnya. Jadi bukan asal representasi karena partai pendukung, asal ada, bukan itu. Jadi memang Pak Jokowi harus firm, meletakkan orang yang tepat, the man on the right job kan gitu, on the right place. Jadi itu yang harusnya dilakukan sehingga tidak ada salah letak di situ. Setelahnya kita berharap Presiden Joko Widodo bisa memastikan kerja kabinet akan berada di jalur yang benar. Reshuffle segera tiba seperti halnya lebaran. Itulah tema polemik kita pada malam hari ini. Seperti biasa saya Latif Seregar, tidak sendirian. Ada teman saya, pimpinan sidang, Ce Popong. Selamat malam, Ce. Sampurasun. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, kita mulai. Boleh, silakan langsung dibuka. Nah, jadi dengan ucapan selamat malam dan terima kasih atas kehadirannya, saya akan buka sidang khusus ini. Tadi Paluna, sumput. Keprokan atuh merah rama. Baik, walaupun sidang kita ini sederhana, ya, tapi tentu tata tertib harus tetap ada. Tata tertibnya sangat simpel, sederhana. Pertama, semua orang yang ada di ruangan ini punya hak untuk menyampaikan pandangannya, pendapatnya, asal tentu tidak keluar dari tadi tema yang sudah kita lihat tayangannya. Kemudian yang kedua, kalau mau ya memotong pembicaraan orang, termasuk Pak Aher, coba menyebut Pak Aher ya, itu boleh-boleh juga dengan catatan karena ada polisi lalu lintas, maka tentu harus diatur oleh polisi lalu lintas. Artinya kalau mau memotong pembicaraan orang lain tentu harus ada izin dari polisi lalu lintas. Mangga? Siap. Boleh memotong asal seizin Ce Popong, itulah. Nah, yang akhir tadi disebut adalah Pak Muhammad Yasin dari Seknas Jokowi, Muhammad Yamin, dari Seknas Jokowi, juga politisi PDIP.
fungsionaris PDI Perjuangan. Sebelahnya ada Pak Patris Rio Capella dari Partai Nasdem. Kemudian di tengah ada Bung Ikrar Nusabakti dari LIPI dan Pak Hendarmin Rana Direksa dari Forum Bandung. Tentu dari Bandung, namanya Forum Bandung ya. Keprok jauh-jauh. Dan ada Bung Heri Budianto. Dan ada Bung Didi Irawadi dari juru bicara Partai Demokrat. Saya langsung saja ke Pak Yamin. Menghina presiden. Sebegitu perasaan PDIP terhadap menteri-menteri? Terima kasih. Saya kira kalau kita lihat dari pernyataan Pak Cahyokumolo, kemudian pernyataan saudara kita Mas Sinton Pasaribu, maka ini kelihatan agak serius dan perlu diingat bahwa Mas Cahyo itu biasanya nggak ngomong kalau nggak yang agak serius. Dan soal meremehkan atau dianggap menghina presiden ini saya kira sangat serius bagi PDI Perjuangan dan bagi kita berbangsa dan bernegara, karena walau bagaimanapun saya kira dimanapun presiden itu kenapa dibuatkan protokoler, karena presiden itu harus dianggap jabatan yang cukup sakral. Di Amerika sekalipun, di negara manapun presiden itu sakral. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah para menteri ini adalah para pembantu presiden. Jadi orang yang harusnya 100% loyal. Loyalitas itulah ujian pertama untuk seseorang menjadi menteri. Karena menteri itu haruslah presiden man. Ya. Yang kedua baru ada soal kecakapan atau baru soal moralitas. Tapi yang pertama itu loyalitas saya kira. Artinya PDI Perjuangan sudah menyampaikan rekaman itu kepada presiden dan betul ada rekaman yang dianggap menghina tersebut. Saya kesempatan bertemu Pak Cahyo itu hari Senin, beliau mengatakan sudah dilaporkan ke presiden langsung. Dan saya kira ini cukup serius. Iya, dan kita lihat dulu apa ucapan daripada yang dianggap menghina tersebut. Silakan. Kalau memang saya harus dicopot, ya silakan. Yang penting presiden bisa tunjukkan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga presiden ngerti apa tugas saya. Wong presiden juga nggak ngerti apa-apa. Bagian mana yang menghina? Saya kira satu hal ya, menteri ini kan hak prerogatif presiden. Nah, berarti dua kalimat di awal tidak ada masalah. Kalau mau presiden copot saya silakan. Iya. Hak prerogatif diserahkan kepada presiden. Iya. Jadi harus disadari betul bahwa ini adalah sama sekali hak prerogatif presiden. Oke. Yang menghinanya? Nah, karena itu kalau diembel-embelin, presiden tidak. Seseorang nggak perlu salah kalau mau dicopot. Oke. Karena pertimbangan politik bisa dicopot. Iya. Ya, untuk kabinet lah ya. Kita ini nggak ngomongin seorang kepala sekolah atau jabatan-jabatan birokrasi. Tapi kalau untuk jabatan menteri itu kan jabatan politik yang di Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa hak prerogatif presiden. Pertimbangannya sama sekali pertimbangan politik. Oke. Sudah beberapa hari pernyataan itu disampaikan, tapi sampai hari ini tidak dijelaskan siapa yang dimaksud. Saya kira itu hubungan Pak Cahyo sama presiden ya. Dan saya ingin mengatakan begini bahwa ini kan baru pemicu yang hot. Ya, soal reshuffle melalui karena ada menteri yang dianggap menghina. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat sepanjang 1 bulan atau 2 bulan terakhir ini memang isu reshuffle itu timbul tenggelam. Ya. 100 hari sudah mulai, 6 bulan ada isu lagi reshuffle. Nah, dan kalau kita melihat memang tingkat kepuasan publik, ya memang ada beberapa kementerian memang dinyatakan publik sebagai kerja tidak memuaskan. Kurang memuaskan gitu. Tahan dulu Pak Yamin. Saya ke Bung Ikrar. Sudah 1 bulan, bahkan mungkin lebih dari 2 bulan, timbul tenggelam isu reshuffle itu. Kenapa harus ada bumbu penghinaan seperti ini untuk mempertegas bahwa reshuffle itu perlu ada? Ya terus terang ya. Saya sendiri nggak mengerti ya kenapa kemudian isu ini dimunculkan kan.
Kenapa demikian? Kalau kita lihat dari persepsi masyarakat itu kan bisa bermacam-macam ya. Di satu sisi bisa dikatakan bahwa PDIP ini menggunakan isu ini sebagai bagian dari tekanan politik kepada presiden untuk mengganti sang menteri. Dan bisa saja sang menteri adalah orang yang selama ini juga tidak disukai oleh PDIP karena pecah kongsi ya. Iya, iya. Dan kemudian tapi di sisi yang lain bisa juga menimbulkan satu persepsi bahwa presiden memang tidak bisa apa-apa. Atau presiden tidak bisa mengelola kabinetnya. Ya, Artinya PDIP memancing presiden, kalau sampai dihina dianggap tidak apa-apa, Anda tidak bertindak meresafel, berarti Anda betul tidak tahu apa-apa, begitu? Bisa jadi seperti itu ya. Dan kita juga tahu bahwa kalau memang ada menteri yang membuat satu pernyataan seperti itu, apalagi yang Anda kutip kan cuma satu menteri, sementara kata Mas Hinton ada banyak menteri. Nah kita juga pengen tahu ya, apa itu pernyataan yang lain seperti apa kan gitu. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa seorang presiden yang baru menjabat itu memang bisa saja tidak memahami segala hal, tapi dia mengetahui bagaimana mengelola sebuah pemerintahan kan begitu kan. Saya beri contoh misalnya ketika Pak Harto baru saja menjadi presiden, dia kan justru banyak belajar dari para menterinya ya. Dia interview para menterinya, tanya kira-kira kalau bidang pertanian apa yang harus saya lakukan, bidang moneter apa yang harus saya lakukan, kalau bidang keamanan itu sudah keahlian Pak Harto ya, tapi dalam bidang-bidang pertanian, kemudian juga dalam bidang kebudayaan, tapi begitu beliau sudah firm mengetahui apa yang harus dilakukan, sang menteri itu kemudian menurut, bahkan dia boleh dikatakan Pak Harto dianggap sebagai jagonya pada saat itu. Dan buat saya pada saat itu tidak ada seorang menteri pun yang kemudian membuat pernyataan, oh rupanya Pak Harto nggak ngerti apa-apa ya. Dan buat saya kalau saya jadi Jokowi itu menteri itu langsung saya pecat tanpa harus menunggu kapan reshuffle harus dilakukan ya. Itu nggak usah nunggu Lebaran juga, langsung saja. Ya saya dengar katanya nanti bulan tanggal 2 Syawal ini baru akan ada reshuffle kabinet ya. Dan saya yakin para menteri udah tahu juga ya bahwa tanggal 2 Syawal itu berarti harus sudah siap-siap keluar dari rumah di Widya Chandra kan. Artinya Pak Jokowi baik hati memberi kesempatan open house dulu sekali menikmati sebagai seorang menteri. Ya, walaupun juga nanti ada yang nggak enak juga ya ketika mereka open house, pasti pikirannya bukan bagaimana menerima tamu, tapi esok saya udah nggak jadi menteri lagi nih. Oke. Bukan hanya satu, ada versi lain ucapan yang dianggap menghina presiden tersebut. Seperti apa? Kita lihat sama-sama. Ya, lupakan nawacita, lupakan Jokowi, presiden tidak ngerti apa-apa. Jadi tadi dianggap juga tidak tahu apa-apa, ini sekarang dianggap jangan sampai ikuti nawacita apa yang disampaikan oleh presiden. Bung Patris, sesama KIH, kalau disebut-sebut menginginkan reshuffle, Nasdem itu hampir tidak pernah saya dengar meminta untuk reshuffle. Tapi PDIP ini sering sekali mereka. Apa memang Nasdem merasa firm saja dengan kabinet yang sekarang? Nah begini, diminta atau tidak diminta oleh Nasdem, reshuffle itu pasti terjadi. Jadi tidak ada upaya kita untuk mendesak presiden agar segera reshuffle karena faktor misalnya like and dislike. Tapi tentu presiden punya pertimbangan ketika melakukan sebuah reshuffle, pasti faktornya adalah faktor kebutuhan untuk reshuffle. Itu satu. Yang kedua, saya kembali tadi ke kalimat menghina tadi. Saya tidak melihat soal isinya, kontennya, tapi ini soal kepantasan dan soal etik. Ya. Ketika seorang menteri yang sejatinya adalah pembantu presiden, harusnya tidak memberikan masalah yang tidak penting pada presiden. Dan tidak memberikan penilaian juga. Ya, yang menilai itu adalah presiden terhadap dirinya, bukan dia yang memberikan penilaian terhadap seorang presiden. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya mengatakan presiden tidak tahu apa-apa, justru pembantunya harus tahu apa-apa. Saya malah terbalik, jangan-jangan presiden juga pembantu juga nggak ngerti apa-apa juga. Ya, jadi dia menganggap bahwa presiden tidak tahu apa-apa, padahal yang tidak tahu apa-apa itu adalah para pembantunya. Oleh karena itu 34 menteri yang dilantik atau diangkat oleh presiden sejatinya adalah untuk membantu, memberikan masukan kepada presiden tentang tugas-tugas presiden di bidang yang mereka kuasai. Dan supaya presiden menjadi mengerti banyak hal. Oh iya dong, kan dia memberikan masukan, diminta atau tidak diminta. Program apa yang harus dilakukan pada tingkat kementerian itu, itulah tugas seorang menteri. Jangan kemudian ketika misalnya presiden menanyakan sesuatu kepada menteri, maka menteri akan mengatakan bahwa presiden tidak tahu apa-apa. Seharusnya sebelum presiden bertanya, mereka akan menjelaskan. Dalam situasi ekonomi hari ini, tanpa presiden harus meminta penjelasan, tim menterinya yang menjelaskan kepada presiden
bagaimana kondisi ekonomi global hari ini, apa dampak terhadap Indonesia, dan apa yang harus dilakukan Indonesia agar tidak terjebak pada proses penurunan atau melambatnya pertumbuhan kita. Jadi terbalik kalau misalnya menyalahkan presiden dalam situasi seperti ini. Nah, oleh karena itu menurut saya dalam situasi yang tidak menentu seperti ini, kebisingan terus terjadi soal reshuffle ya. Baik yang dilakukan oleh KIH ataupun di luar KIH. Baik apakah itu pejabat atau tukang becak, semua membicarakan tentang reshuffle. Tidak ada kata lain, setelah lebaran ini presiden harus memperbaharui mesin politik presiden untuk mencapai cita-cita yang termuat dalam nawacita. Harus reshuffle berarti? Saya pikir itu sebuah jalan yang memang harus ditempuh. Oke. Kalau tidak itu kebisingan ini akan terus terjadi. Baik. Ingat bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik. Seorang menteri yang takut salah dan tidak melakukan apa-apa, diam saja, itu pun punya dampak politik. Menteri yang banyak bicara tapi sedikit bekerja, masalah punya juga. dampak politik. Karena memang dia adalah jabatan politik. Nah sekali lagi kalau menteri takut-takut dengan situasi politik hari ini, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke. Nasdem punya nama yang harus diganti? Nasdem menunggu presiden kalaupun meminta nama. Oke, saya ke Bung Heri dulu. Ke Bung Heri. Bung Heri dengan keriuhan, kehebohan tentang penghinaan ini, Anda barangkali punya arah kemana atau ke siapa pedang ini sedang ditujukan? Pedangnya udah kemana-mana. Iya. Semua jangan-jangan aktor-aktor politik sudah memainkan pedang gitu ya, memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan baik secara personal ya, yang kemarin gagal masuk jadi menteri, maupun secara politik ya, saya kira termasuk tadi Bang Rio mengatakan kalau diminta Nasdem juga akan masuk. Tapi begini Bang Latif, saya ingin sampaikan tadi yang kalimat tadi ya, kalimat yang muncul gitu ya. Kalau kita lihat dari perspektif komunikasi, tentu saya membayangkan kalau inilah salah satu kutipan atau bagian kecil dari kutipan, karena menurut Menteri Sekretaris Negara, Presiden memang sudah kita tahu, tapi panjang. Sama-sama ya. Kita akan keluarkan ucapan yang pertama tadi. Ya, silakan Bung Heri komentari. Ya, kalau menurut Menteri Sekretaris Negara ini lebih panjang dari yang ini. Nah, saya membayangkan, jadi si menteri yang menyampaikan ini itu dalam tekanan ya, dalam secara sosio-psikologis itu dalam tekanan. Ini pasti melakukan sebuah komunikasi transaksional, ada dialog di situ sehingga keluarlah kalimat itu tadi. Jadi menurut saya memang kalimat ini si menteri yang mengeluarkannya dalam situasi psikologis tertekan. Bisa jadi dalam konteks sosiopolitik itu dia ditekan dalam berbagai macam hal, lalu kemudian muncul dialog itu. Maksud Anda dalam dialog tersebut ada yang memaksa terus tentang kinerja kabinet? Iya, kan desakan untuk reshuffle ini kan datang bergelombang ya. Tadi kan Bang Latif sudah sampaikan, bukan hanya momen hari ini, tapi sudah bergelombang ketika banyak kita juga termasuk kami dari Polkom Institute melakukan penilaian terhadap kinerja menteri, itu kan terus datang. Nah, sehingga saya kira ini sampai pada satu titik sehingga keluarlah kalimat itu gitu loh. Kalimat yang mengatakan silahkan saya diganti. Kemudian sampailah pada satu titik yang tadi ditanyakan ke Prof Ikrar, mana yang menghina, saya kira yaitu tadi kalimat paling akhir itu gitu ya. Kalimat paling akhir itu ya kalimat yang dikatakan tidak pantas atau tidak etis. Memang tidak pas kalimat itu. Jadi menurut saya menteri yang seperti itu segera saja diganti, jangan nunggu tanggal 2 Syawal. Kalau saya jadi presidennya, dicek benar hari ini juga ganti gitu. Persis dengan Bung Ikrar tadi. Harus gitu. Karena sudah merendahkan martabat presiden. Presiden itu pimpinan menteri tersebut dan menteri tersebut diangkat oleh presiden loh. Oke. Gitu. Baik, saya ke PDIP lagi. Saya ke PDIP lagi. PDIP sendiri tidak merasa harus secepat Bung Ikrar dan Bung Heri tadi? Ya, kalau saya lihat dari perkembangannya memang mempersilahkan kepada Pak Presiden. Tapi satu hal ya, saya kira reshuffle kan nggak bisa barang cucuk cabut gitu kalau kata orang Palembang gitu. Ya nggak bisa semudah itu. Kalau mau reshuffle kan harus melihat kinerja yang lain, jangan karena salah yang ini lantas ini yang dicopot. Tapi harus dilihat kabinet itu secara utuh. Dan kalau kita lihat memang beberapa hari ini Presiden lagi intensif
berdialog dengan berbagai macam kalangan. Hari Senin misalnya Presiden memanggil para ahli-ahli ekonomi. Kemudian ada mengundang juga Pak Syafi'i Ma'arif. Saya kira itu juga menunjukkan bahwa keseriusan Presiden untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, dari masyarakat sipil bahwa bagaimana sih kabinet ini sekarang, dan apalagi kan ada survei kabinetnya jeblok, presidennya sih masih oke, begitu kan. Jadi memang kalau melihat dari sini Presiden Jokowi sendiri kan pasti ingin masa pemerintahannya ini berhasil. Nah, mau tidak mau memang sama seperti saudara saya ini memang harus ada reshuffle. Nah, bagi seorang presiden kan pasti lagi mengevaluasi seutuhnya, kemudian saya kira juga ada momentum yang harus diperhitungkan. Oke, survei sudah berkali-kali. Bung Heri waktu itu survei bulan berapa? Ya, kita bulan April waktu itu ya. Bulan April. Sebelumnya ada yang dari Hanta dua Yuda, lembaga, iya, sama Kodari, iya. Ya, udah 3 bulan survei sudah berkali-kali. Ya, Kemudian memanggil orang ke istana juga waktu itu pengamat politik. Iya, masa 3 bulan langsung ganti menteri sih susah juga kan kalau baru 3 bulan kan ya. Saya kira memang harus ada agak waktu yang pantas juga. Dan ganti kabinet itu kan nggak bisa berulang-ulang. Pengalaman kita waktu Pak SBY yang sampai 2 kali kan agak kerepotan juga. Boleh dibocorin nama yang diinginkan untuk diganti berdasarkan penghinaan ini? Atau ini nama saya lain? kira kita semua udah tahu siapa-siapa itu ya. Kami nggak tahu. Ada yang tahu di sini? Bung Igor tahu? Saya terus terang nggak tahu. Nah ini kita nggak ada yang tahu. Karena nih. Cuman Bung Yamin yang tahu kayaknya. Ketika saya berkomunikasi dengan dalam Mas perahu. Cahyo, Mas Cahyo Kura-kura dalam perahu. Ya? Enggak, saya memang nggak tahu karena ketika saya menyebutkan nama kepada Mas Cahyo bilang bahwa saya tidak pernah menyebutkan nama. Iya. Hanya Presiden yang tahu. Katanya. Oh, arah barangkali Pak Yamin? Ya kan ada satu laki-laki, ada satu perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Banyak loh menteri laki-laki di kabinet, banyak juga menteri perempuan. Agak repot kita ini. Jadi Bung, kalau saya boleh tambahkan ya, ketika Presiden bertemu dengan para pengamat politik, itu kalimat yang sama juga keluar dari mulut Presiden, bahwa dia bilang ada menteri-menteri saya yang belum tahu tugas-tugasnya. Di bulan April berarti waktu itu. Iya, dan kemudian tapi ada juga menteri saya yang udah lari sprint, udah lari, tapi ada juga masih lari-lari di tempat untuk kemudian baru mau jalan ya. Tapi memang ada menteri-menteri yang kata Presiden yang memang tidak mengetahui tugas-tugasnya, kemudian yang dikaitkan dengan nawacita juga begitu. Masih boleh nunggu momen seperti kata Pak Yamin tadi? Ya kalau saya sih secara logika yang baik ya memang jangan 3 bulan atau 6 bulan seperti kata Mas Yamin itu ya. Tapi kan kita tahu karena ada persoalan-persoalan kisruh politik, kemudian juga tekanan-tekanan publik ya, dan juga tekanan-tekanan realitas political ekonomi yang ada sekarang ya. Kalau memang harus di reshuffle ya lebih cepat lebih baik gitu. Oke, jadi pengamat politik dipanggil ngomongin menteri yang berkait dengan politik. Kemarin pengamat ekonomi dipanggil berkait dengan menteri ekonomi. Jadi kita tebak-tebakan lagi nih, laki-laki, perempuan, bekerja di bidang ekonomi, bekerja di bidang politik. Agak susah ini Pak Yamin, tolong dikasih clue lah sedikit. Atau Cepopong punya kodenya, siapa yang bakal diganti? Atau Golkar, siapa yang mau diganti oleh Golkar? Golkar mah ada urusan. Nggak ada urusan? Tidak ada urusan, kita mah istiqomah saja. Nah, ini sudah mau session, sudah mau habis. Baik, ada sesuatu yang menggelitik hati Cepopong. Kok semua gunjang-ganjing ini kalau kita bisa sebut gunjang-ganjing, dalam bulan suci Ramadan. Kenapa dikeluarkan yang seperti itu? Ada sesuatu yang menggelitik untuk Cepopong ya. Kenapa ini adalah bulan suci Ramadan? Itu dulu dari Cepopong. Harusnya kita berpuasa juga dalam segala hal gitu Cepopong ya. Baik, mungkin ada yang kelamaan puasa jadi nggak sabar minta tambahan menteri. Ya, kita istirahat dulu, polemik segera kembali.